Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait cara masuk UI. Jadi semua orang bisa kuliah di UI, baik adik-adik yang lulusan SMA, SMK, MA, pesantren, gap year, bahkan FC bisa masuk di UI ya. Apa aja sih jalur masuk UI itu? Nah, pada video kali ini kita akan bahas ya. Jadi tonton terus video ini ya. Oke, langsung saja kita lihat jalur masuk UI. Yang pertama, ada namanya SNMPTN, di mana pendaftarannya tanggal 14 sampai tanggal 28 Februari. Ujiannya tidak ada, pengumumannya tanggal 29 Maret. Nah, apa sih jalur SNMPTN? Jadi SNMPTN itu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi kemarin sudah batas akhir pendaftarannya. Jadi selamat buat adik-adik yang sudah berhasil mendaftar sebagai calon mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN. Kakak doakan semoga adik-adik semua lulus dan masuk di kampus impiannya selama ini. Nah, kenapa tidak ada ujian? Karena SNMPTN sendiri ini menyeleksi calon mahasiswa baru melihat nilai rapot atau prestasi akademik dari adik-adik calon baru. Jadi semakin bagus nilai rapot adik-adik di sekolahnya, maka peluang lolusnya juga semakin besar. Selain itu juga jalur SNMPTN ini juga melihat indeks sekolah dan alumni ya. Jadi kalau indeks sekolah itu bagus, kemudian di kampus tujuan adik-adik itu ada alumni yang kuliah di situ, kemudian track recordnya bagus, maka peluang adik-adik untuk tembus akan semakin terbuka lebar. Nah, pengumumannya tanggal 29 Maret ya. Kemudian yang kedua ada namanya SBMPTN. Jadi pendaftarannya akan dibuka tanggal 23 Maret sampai tanggal 15 April, di mana terdapat dua gelombang, yaitu gelombang pertama tanggal 17 sampai tanggal 23 Mei, gelombang keduanya tanggal 28 Mei sampai tanggal 3 Juni, di mana pengumumannya tanggal 23 Juni. Apa sih SBMPTN? Jadi SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi ini akan dilakukan ujian tertulis berbasis komputer atau biasa dikenal dengan UTBK. Jadi penyeleksinya adalah LTMPT sama seperti SNPTN, di mana hasil yang diperoleh akan digunakan untuk menyeleksi calon mahasiswa baru. Terdapat dua kelompok ujian yaitu Saintek dan Sosum. Saintek itu apa sih? Jadi Saintek itu yang berhubungan dengan IPA ya, misalnya kedokteran, teknik, dan lain-lain. Kalau Sosum itu yang berhubungan dengan IPS dan sosial ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada namanya PPKB. Apa sih PPKB itu? Jadi sebelum jelasin, jadi PPKB itu pendaftarannya tanggal 7 Februari kayak sampai tanggal 8 Maret, masih satu bulan lagi. Ujiannya tanpa ujian, kemudian pengumumannya tanggal 1 April tahun 2022. Jadi PPKB sendiri itu mirip dengan SNMPTN, di mana dia tidak ada seleksi tes tertulis atau ujian tertulisnya. Universitas Indonesia memiliki jalur prestasi atau pemerataan kesempatan belajar Universitas Indonesia atau disingkat dengan PPKB ya. Jadi seleksi jalur ini didasarkan pada pencapaian prestasi akademik siswa selama menempuh studi di sekolah menengah. Jadi UI mengundang calon mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai sekolah untuk mengikuti PPKB UI. Jadi PPKB ini juga terdapat dua jenis pembagiannya. Yang pertama adalah PPKB vokasi, yang kedua adalah PPKB S1 paralel. Jadi vokasi itu kan untuk kejuruan ya, yang D3 dan seterusnya. Nah, adapun tahap pendaftarannya dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian data siswa yang diusulkan mengikuti PPKB diisi oleh kepala sekolah. Selain itu, data berupa nilai siswa pada semester 1 sampai 5 juga diisi oleh pihak sekolah. Nantinya, siswa akan mendapatkan username dan password. Langkah selanjutnya adalah pemilihan program studi yang diinginkan. Jadi, siswa akan diminta mengisi formulir pendaftaran, lalu mengunggah pas foto terbaru, ukurannya 400 x 600 pixel, dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Adapun dokumennya, yang pertama adik-adik harus menyiapkan scan rapot kelas 10, 11, dan 12 yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah, di mana semester 1 sampai semester 5 yang terdapat data diri siswa. Kemudian, scan surat pernyataan. Ini surat pernyataannya harus ditulis tangan oleh adik-adik sendiri. Kemudian berisi alasan memilih program studi yang diinginkan. Misalnya, adik-adik memilih program studi X, kenapa memilih program studi itu?
Apakah kemudian sesuai dengan bakat minat atau hanya ingin ikut-ikutan dan lain sebagainya. Jadi tulislah alasan terbaik yang adik-adik bisa kemukakan kenapa sih saya memilih jurusan itu dan kenapa UI bisa memilih saya, seperti itu ya. Kemudian scan bukti prestasi akademik jika ada. Jadi prestasi akademik apapun, kalau bisa yang levelnya lebih tinggi, misalnya ada menjuarai lomba-lomba, misalnya olimpiade, keolahragaan, seni dan lain sebagainya. Dan kemudian membayar biaya pendaftaran sebesar 750.000 per siswa. Jadi itu ya, baik untuk program PPKB paralel, S1 paralel maupun yang vokasi sama ya, untuk syarat dan ketentuannya. Nah, untuk besaran biaya UKT, misalnya ada yang bertanya, Kak, gimana nih biaya UKT-nya? Jadi ternyata jalur ini biaya UKT-nya sedikit mahal dibandingkan dengan jalur SNMPTN dan SBMPTN. Kenapa? Karena jalur ini diselenggarakan oleh UI sendiri ya, bukan LTMPT. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya talent scouting kelas internasional. Jadi pendaftarannya tanggal 7 Februari sampai 8 Maret, ujiannya tidak ada dan pengumumannya 1 April. Jadi talent scouting kelas internasional apa sih? Jadi ini sebenarnya sama mirip dengan SNPTN untuk masuk ke S1 kelas internasional ya. Jadi khusus ini ya. Jadi karena dia kelas internasional tentu fasilitasnya lebih mewah dan mata kuliahnya agak sedikit berbeda dari kelas paralel dan maupun vokasi ya. Dan adik-adik berkesempatan untuk melanjutkan studi ke luar negeri sehingga perlu kemampuan bahasa Inggris yang baik. Namanya juga kelas internasional kan. Nah, adapun proses registrasi talent scouting UI dilakukan oleh kepala sekolah juga. Kemudian pihak sekolah akan melengkapi form registrasi tentang formasi data diri siswa yang mengikuti program ini. Kemudian nantinya pihak sekolah juga yang akan mengisi nilai siswa. Sama ya kayak APPKB tadi, di mana bedanya adalah kalau PPKB tadi tidak ada skor TOEFL, maka kelas internasional ini wajib menyertakan scan sertifikat TOEFL ITP yang diakui secara nasional atau IELTS dengan skor minimal menyesuaikan dengan program studi tujuan. Ya, jadi setiap program studi itu berbeda-beda untuk nilai TOEFL atau IELTS yang diminta ya, bergantung dari jurusan itu sendiri. Kemudian adik-adik juga diminta untuk membayar biaya registrasi sebesar Rp1.300.000. Baik, selanjutnya adalah SIMAK UI, di mana pendaftaran bulan Mei sampai Juni, ujiannya bulan Juli, dan pengumumannya bulan Juli. Kenapa tidak ada tanggal-tanggalnya? Karena sampai sekarang pihak universitas belum merilis tanggal pasti pelaksanaannya. Namun demikian, belajar dari pengalaman tahun lalu, sekitar bulan inilah. Apa sih SIMAK UI? Jadi SIMAK UI ini adalah jalur mandiri masuk ke UI. Jalur seleksi masuk Universitas Indonesia dilakukan secara mandiri dan diatur oleh universitas. Di mana pelaksanaan SIMAK UI tidak di tingkat nasional ya, melainkan diorganisir oleh kampus UI sendiri. Dan SIMAK UI tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan sekolah menengah yang akan daftar jenjang strata 1 saja, melainkan juga untuk D3 bisa mendaftar UI melalui jalur ini. Nah, bagi adik-adik lulusan jenjang sarjana yang ingin meneruskan studinya di UI, tidak ada salahnya nih mengikut SIMAK UI. Program kelas paralel, program magister, hingga program doktor pun seleksinya bisa diikuti dengan SIMAK UI ya. Nah, yang terakhir adalah SIMAK KKI UI, di mana juga pendaftarannya sama bulan Mei sampai Juni, ujiannya bulan Juli, dan pengumumannya juga bulan Juli. Apa sih bedanya SIMAK UI dan SIMAK KKI UI? Jadi, SIMAK KKI UI itu khusus jalur mandiri untuk kelas internasional. Nah, bisa kuliah di dalam dan luar negeri, tentu karena namanya juga kelas internasional, pasti ada namanya persyaratan skor TOEFL dan IELTS yang diminta, di mana skor TOEFL yang diminta minimal 500 ya, IELTS-nya 5,5. Nah, untuk biaya pendidikannya disesuaikan dengan SK Rektor. Tentu jalur ini sedikit lebih mahal karena kelasnya mewah dan diakui secara internasional untuk gelarnya. Nah, itulah jalur masuk UI adik-adik dari SNPTN sampai SIMAK KKI UI. Semoga adik-adik merupakan salah satu calon mahasiswa pilihan UI ya, yang khusus adik-adik yang ingin masuk UI.
Nah, selanjutnya ini kuota penerimaan calon mahasiswa UI tahun 2022. Nah, bisa dilihat angka-angkanya, kuota mana yang kira-kira memenuhi peluang lebih besar ya. Untuk S1 reguler, yang reguler itu SNPTN-nya 30%, sementara SBMPTN-nya 40%, sementara PPKB talent scouting-nya tidak ada karena ini kan reguler ya, bukan kelas internasional. Sementara melalui jalur SIMAK Mandiri UI-nya 30%. Kemudian untuk S1 paralel tidak dibuka di SNPTN maupun SBMPTN, namun di PPKB talent scouting-nya 50% dan SIMAK UI 50% juga. Nah, untuk S1 kelas internasional juga tidak dibuka di SNPTN maupun SBMPTN, namun di PPKB talent scouting-nya sebesar 40% dan SIMAK UI-nya 60%. Nah, untuk vokasi sendiri tidak dibuka di SNPTN, namun ada info ya tahun ini untuk khusus D4 saja bisa melalui jalur SBMPTN. Nah, untuk kuotanya di sini belum dirilis ya oleh UI sendiri. Kemudian PPKB talent scouting-nya sebesar 70% dan SIMAK UI-nya sebesar 30% ya. Oke. Nah, selanjutnya ini sedikit tips dan trik untuk masuk UI ya berdasarkan pengalaman adik-adik tahun sebelumnya, di mana adik-adik harus mengetahui tingkat persaingan. Apa nih maksudnya tingkat persaingan? Jadi adik-adik itu harus mencari tahu keketatan suatu jurusan. Nah, untuk membahas keketatan jurusan sudah kakak bahas di video sebelumnya ya. Silakan nanti kakak sertakan di link deskripsi ya. Nah, yang kedua adalah memetakan kuota prodi. Jika adik-adik ingin program studi dengan kuota yang sedikit di UI, bersiaplah untuk berusaha lebih keras. Karena persaingan untuk bisa masuk program studi tersebut pasti sangat sulit. Apalagi jurusan yang adik-adik pilih merupakan program studi favorit di UI. Jadi dengan mengetahui kuota prodi, adik-adik akan lebih siap untuk bersaing dan tembus masuk UI. Tentu harus belajar dan berdoa. Apa sih yang harus dipelajari? Tentu materi tes masuk UI ya bagi seleksi yang mensyaratkan untuk masuknya melalui ujian. Nah, semakin sering adik-adik berlatih soal-soal ujian masuk UI, tentunya nanti akan adik-adik terbiasa menghadapi pola soal tersebut. Nah, cobalah adik-adik untuk mengambil kursus tes masuk UI misalnya sebelum ujian dan teruslah berlatih. Seperti itu ya. Nah, itulah pembahasan pada video kali ini. Kakak doakan semoga adik-adik yang ingin kuliah dan menjadi keluarga besar UI bisa diterima di UI tahun ini. Baik adik-adik lulusan SMA, MA, pesantren, SMK, bahkan yang gap year dan paket C pun bisa masuk UI ya. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait dengan biaya kuliah, kemudian informasi-informasi dari seputar UI dan pertanyaan-pertanyaan tentang UI, nanti kakak akan masukkan di link deskripsi ya. Jadi silakan di link deskripsi. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.